Pandemi COVID-19 belum usai. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi. Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia, Bambang Susantono menyebut, pandemi diprediksi memperlebar kesenjangan ekonomi. Warga yang tak memiliki akses digital akan semakin terpuruk dan tertinggal. Dan ya, tentu yang kita tidak inginkan adalah kesenjangan yang makin melebar antara kedua ini. Jadi mereka yang punya akses take off secepatnya, mereka yang tidak punya akses terhadap berbagai macam hal tadi, mereka justru akan workshop. Dan itu yang ingin kita hindari. Jadi beberapa lembaga-lembaga multilateral ingin agar adanya satu afirmatif bagi mereka yang memiliki kecenderungan mereka akan worse off dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Jadi huruf K ini memang harus diwaspadai kaitannya dengan inklusif nanti. Karena kita... Badan Pusat Statistik mencatat, ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia semakin melebar. Ini terlihat dari terus naiknya rasio Gini. BPS juga mencatat, penduduk miskin ekstrim semakin bertambah. Di tahun 2021, penduduk miskin ekstrim mencapai 4,8% atau sekitar 10,86 juta jiwa. Kemiskinan kita juga meningkat, tetapi catatan penting juga yang menjadi perlu diperhatikan adalah kemiskinan ekstrim yang meningkat. Jadi kemiskinan ekstrim itu adalah kemiskinan mengikuti standar global gitu ya, di mana garis kemiskinan itu setara dengan 1,9 US dolar P3 gitu. Ini meningkat dari 3,8 menjadi 4,0 yang menjadi penting di sana. Dan yang terakhir, kalau dari sebarannya, kemiskinan ekstrim itu terbesar ada di Pulau Jawa secara jumlah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Ditargetkan, kemiskinan ekstrim akan mencapai 0% pada tahun 2024. Bapak Presiden memberikan arahan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada akhir 2024. Yang harus kita turunkan itu adalah yang 10,86 juta ini. Oleh karena itu, kita fokus pada kantong-kantong kemiskinan ini dan menyelesaikan kemiskinan ekstrim dalam jangka panjangnya itu 2024 kita harus menyelesaikan seluruhnya. Dan ini terdiri, ada 2 program kita dalam penanggulangan kemiskinan itu. Pertama adalah subsidi, bantuan. Yang kedua adalah program pemberdayaan. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira menjelaskan di masa pandemi yang berlangsung selama lebih dari 1 tahun, masyarakat kelas menengah rentan miskin mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan. Ketimpangan selama masa pandemi mengalami kenaikan, salah satu faktornya karena jumlah kelas menengah rentan miskin di Indonesia cukup besar. Dan kelas menengah rentan miskin ini dengan adanya bencana sebesar bencana pandemi dan sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun, dengan mudah mereka akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah juga perlu kemudian didorong karena jumlah ketimpangan yang meningkat ini bisa berdampak terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada pemulihan, tetapi pemulihannya tidak akan merata. Sehingga mereka yang masuk kategori kelas menengah, rentan miskin, kemudian miskin, ini perlu mendapatkan bantuan pemerintah secara kontinu. Bahkan melalui berbagai stimulus yang diupayakan pemerintah saat ini mulai membuahkan hasil. Belanja masyarakat mulai meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi mulai bergerak. Tim Liputan Kompas TV.